Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu MDK. Dan kali ini saya bersama narasumber yang akan menceritakan kisah horor tentunya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke narasumbernya. Dan saya ini bersama Pak Iing ya Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali saya udah bisa bersilaturahim, yang mana kita mempunyai suatu obrolan demi obrolan yang awalnya obrolan itu ngawur karena bahasa kami adalah di lokasi bahasa ngapak, jadi ngawur-ngawuran, akan tetapi lama kelamaan saling berbagi pengalaman yang ternyata saling bertukar pengalaman. Ternyata saya mempunyai suatu pengalaman yang mungkin bisa dikata seumur hidup aku baru aku mempunyai pengalaman yang lama-kelamaan dicerna kok seperti itu. Ini begini kawan, jadi aku kan hobinya mancing. Kalau mancing itu ya hal-hal yang satu bisa dikatakan ya hobi dalam sensasi, ya mencari sensasi bagaimana itu mendapatkan sebuah pancing saya itu dimakan ikan. Pas kebetulan pada saat bulan-bulan tertentu itu ada suatu event yang mana yang namanya ikan sidat itu mahal harganya. Ternyata saya mempunyai inisiatif beserta kawan aku juga, dari beberapa 2 atau 3 orang aku ajak bermancing sidat, yang notabene-nya tempat itu memang tempat sidat. Melihat dari situasi kalinya, yang lebih saya mencengangkan itu ketika aku awal daripada mancing itu di situ ada penampakan ya bukan misterius, nyata, akan tetapi membuat Merinding. Diri aku merinding dan merasa bertanya, kenapa sih harus ada makhluk seperti itu. Makhluknya sih nggak serem sih, hal yang wajar. Namun ular itu kan buntung, tanpa berekor ya. Di pojokan kali itu yang aku pancing gitu. Kira-kira ukurannya berapa itu? Sekitar ya ada 30 senti. Iya, karena ular itu biasanya 1 meter lebih lah ya. Itu 30 senti, hanya ada kepala doang. Itu pun di pojokan kali itu. Kalinya kan ada kali pohon beringin besar, dalamnya itu goa kali caranya. Itu kedung. Ya. Di atas pohon beringin itu ada sebuah makam yang konon ceritanya di situ memang Panembahan. Jadi kalinya itu di bawah makam gitu ya? Iya. Terus ada pohon besar beringin. Di atas pohonnya itu, di atas kalinya itu, pas pohonnya itu kan konon ceritanya itu sebuah makam Panembahan. Memang serem. Itu. Nah, disitulah kami mancing asik, menikmati itu. Muncullah seekor ular itu di kali, pojokan kali. Ketika itu pula aku kan malam. Pemancinganku hanya untuk malam karena berburu ikan sidat gitu. Lah, di situ muncullah inisiatif pertanyaan bagi saya, kok ada ular seperti itu. Barangkali aku mancing harus pamitan mungkin. Aku penunggu situ. Iya, barangkali ular itu penunggu gitu. Aku minta itu Mbah, minta izin untuk mengail sidat di sini. Ya, selawuan lah gitu. Selawuan itu apa? Ya untuk selawuan itu kan untuk
Sekali makan. Makanlah, lawuh makan gitu loh. Iya. Itu bahasa ini ya. Iya, bahasa Jawa ngapak itu selawuan gitu. Jenjang waktu nggak lama ya Mas, kawan-kawan. Itu terjadilah strike. Nyata itu langsung ketika aku bicara minta pamitan untuk minta ikannya selawuan. Itu nggak lama itu pancing saya itu strike. Diambil itu. Aku bangkit, langsung aku putar, langsung aku hajar itu karena memang aku juga pencari sensasi. Wah, sangat girangnya. Ternyata itu sidat. Ya segede inilah. Cukup besar. Yang kemungkinan 1 meter 15-an. 1 meter 15 itu. Mantap. Nah, di situ dapat satu kan, dihajar kita. Lagi nggak dimakan-makan. Terus ada suara. Suara itu kayak seekor mentok laki-laki itu. Mentok. Basur lah ya. Mentok laki-laki itu kan suaranya bus, bus, bus. Nah gitu kan. Iya, bebek mentok. Bebek mentok. Iya, bebek mentok itu. Lah apa? Kami kaget lagi. Waduh, ini jangan-jangan nggak boleh nih mancing di sini, udah dapat satu. Aku terus sama kawan asik lagi aja. Ambillah senter, onsori lagi itu. Ular itu. Masih ada? Ular yang satu nggak ada. Ganti ular lagi. Ularnya hitam. Gitu loh. Pertama ular belang. Ular belang yang hitam putih ya sekitar 30 cm. Udah masuk lagi ke rongnya, pojokan. Lah aku dapat sidat satu. Lah jelang waktu selanjutnya itu ada suara itu. Ya kayak mentok bebek laki-laki itulah. Hos gitu kan. Aku ambil senter lah. Ternyata memang ular lagi di tempat itu lagi, tapi beda ularnya. Ular apa? Itu ular kobra hitam besar juga, ya segede itu lagi di tempat yang sama. Jadi lain ular itu. Ular belang ya? Ular hitam. Nah, ya saya mohon pamit Mbah. Aku bicara lagi, aku mohon pamit aja lah. Artinya mintalah aku hanya selawuan lagi. Itu yang uniknya, yang nyatanya itu, nyata seumur itu aku mancing pengalamanku. Kenapa sih kok aku ketika aku minta pamitan ke Mbah itu, menurut kepercayaan Jawa, Mbah itu kok strike lagi loh, spontan dapat lagi itu. Ya besarnya sama. Nah di situ aku dapat 2, udah selawuan lama nggak jumpa, nggak ada apa-apa, nggak ada reaksi apa-apa, lama-lama jenuh juga ya. Sambil ngopi kita di situ di pinggir kali yang mengasihkan, sekalipun malam ya auranya mencekam, tapi ngopi sama ngerokok nggak dapat. Mungkin dikasih jatah cuma 2 karena lihat misterinya 2 kali. Kan mintanya kan selawuan. Iya, selawuan. Itu udah bonus ini 2. Iya, betul kawan. Nah, kami ternyata memutuskan untuk pulang. Ya. Pulang, difoto, diupload itu di grup, lewat grup. Wah, luar biasa itu, strike yang sangat luar biasa. Besoknya lagi ini bicara, besoknya lagi, malam besoknya lagi, aku mancing lagi di situ lagi. Iya, tapi dari sini berangkatnya enggak langsung malam-malam, akan tetapi sore. Iya, menjelang maghrib. Oh, menjelang maghrib. Iya, menjelang maghrib. Lah, di situ aku mulai mancing. Itu masih siang lah, masih padang. Jadi ya biasa orang mancing di situ ya, guyon, ngerokok, ngopi. Ada datang seseorang mau mancing. Itu pemuda yang ya pemuda seumurannya, ya udah ada umurnya. Mancing di depan saya tapi seberang kali. Di seberangnya gitu. Katanya dia orang situ gitu loh. Ya udahlah, mancing aja. Lah, itu padahal mancingnya dia itu tempat
yang semalam itu ada ular. ular itu di pojokan itu. Tapi aku pinggir sini, dia seberang depan saya tapi seberangnya. Oke lah karena orang situ, nggak takut kali. Iya, udah biasa kali ya. Nah setelah itu nggak lama kemudian aku di depannya kan, walesannya pancingnya dia itu yang satu itu kejebur kali. Jatuh. Iya karena memang digeletakin kan awalnya, digeletakin kejebur, tahu dimakan ikan tahu enggak, aku nggak ngerti. Tiba-tiba jatuh. Dia nyapa sama aku, aduh ini dimakan apa gimana, aku jebur aja. Jangan, itu ada lobang pusaran air, jangan gitu. Aku udah ngomong sama dia jangan. Itu secara spontan udah dibilangin jangan nyebur, nggak tahu gimana, nggak ada orang yang ngerti. Kawan-kawanku juga nggak ngerti. Dia lepas baju, ngerti udah kelelep, langsung nyemplung gitu aja. Nyemplung nggak kedengeran nyemplung, jeburnya itu anjloknya itu nggak ketahuan. Itu yang aku ceritakan kok seperti itu kronologinya. Berarti tahu-tahu udah kayak orang tenggelam. Iya, gitu tenggelam, blupok muncul, blupok muncul gitu. Orang itu. Lah aku kan panik sama kawanku, bertiga itu panik. Gimana aku nggak bisa berenang, aku juga takut. Ya akhirnya takut semua, aku lari lah ke sebuah pemukiman nggak jauh dari kali itu, minta tolong. Yang notabene-nya nggak aku bisa sebutkan, ya adalah yang bisa mau meluangkan waktunya untuk menolong orang situ. Lah disitulah terjadi penolongan, jebur langsung, tariklah tuh si anak pemancing itu yang kelelep itu, tarik. Padahal kalau aku prediksi beberapa menit kemudian kalau nggak tertolong kayaknya udah kelelep gitu. Nah terjadilah ditarik, akhirnya ditolongin. Ya udah ditolongin, ya udah sadar ya, ditanyain katanya keperincet-perincet kakinya. Biasanya ngelangi, keperincet, ada yang merincet di dalam air gitu. Jadi itu nggak bisa berenang akhirnya gitu. Iya kayak ada yang narik. Nah itu selamat lah ya, kita ngomong yang ditulungin selamat ya. Iya. Nah terjadilah ya mancing terus. Satu pun nggak dapet ikan, nggak disenggol, nggak apa itu. Sampai selesai sampai aduh males aku mancing di situ lagi. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang lah, capek. Udah kemarin dapat lah, masa minta lagi gitu. Belum sampai saatnya minta lagi ke sana, selang beberapa hari kok di grup WA itu ada kabar bahwa kawanku yang bernama Anu, yang tempatnya di Anu, kecelakaan sama keponakannya umur 2,5 tahun. Itu yang kecebur apa yang nulungin? Yang nolongin orang kecebur itu sama ponakannya 2,5 tahun, mati semua. Selang berapa hari. Itu yang aku jadi terus berpikir sampai sekarang. Berpikir apa iya kalau orang muslim mengaitkan ke arah situ? Ya enggak. Karena sifatnya kematian itu udah ada waktunya, kodarnya sendiri-sendiri. Akan tetapi kalau saya lihat dengan kehidupan yang nyata, kronologinya seperti itu. Apakah ada gitu, maksud aku, apakah seperti itu? Itu jadi seperti itu. Masa nulungin ya yang kecelakaan itu orang yang nulungin orang kelelep itu loh, yang lelep selamat sampai sekarang pun. Lah yang nulungin justru meninggal. Iya, kecelakaan selang waktu hari yang ditentukan.
Itu yang jadi pertanyaan. Maka dari itu aku memutuskan untuk tidak mancing di situ lagi sampai sekarang. Udah kapok ya. Ya bahasa kapok mungkin ya itu trauma lah. Trauma. Jadi selalu ada pola pikir yang dikait-kaitkan sedikit lah, kata yang namanya manusia kan. Makanya kawan-kawan, itu untuk menguak misteri tersebut, menurut kawan-kawan bagaimana itu? Coba persepsi kawan. Kalau biasanya Penasaran kan? kalau orang berpikir, Nah, ini yang mati malah diganti betul. gitu ya. Tapi kita sebagai orang muslim nggak begitu juga. Iya. Tapi kronologi kehidupannya pada saat itu mancing, ya begitulah, ada kronologi. Nah disitulah aku berpikir, masa seperti itu. Nah sampai aku putuskan nggak mancing di situ lagi sampai sekarang gitu. Nah adapun dari kawan-kawan, coba cara menguak misteri tersebut, apakah ada keidentikan, masuk akal, logika ataupun tidak? Saya rasa mudah-mudahan tidak, itu punya kodarnya sendiri-sendiri. Namun yang aku alami dengan nyata, bukan fiktif lagi, seperti itu. Monggo lah kita cernakan bersama-sama. Oke, sekian dulu cerita aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini adalah cerita dari Pak Iing, dan saya harap cerita ini bisa diambil hikmahnya lah, dan juga jangan dikait-kaitkan dengan hal yang mistis, karena kematian itu sudah ditakdirkan sama yang di atas. Jadi jangan berpikiran kalau orang yang mati barusan itu sebagai pengganti yang tenggelam itu. Jadi ya begitulah. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga kurang pas. Sampai jumpa di video berikutnya, dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.